detik-detik penangkapan Untung, Komando G30 SPKI Kekuatan G30S Pimpinan Komandan Batalion I Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa Letkol Untung Syamsuri hanya bertahan 24 jam. Mereka berhasil menghabisi para jenderal di Lubang Buaya pagi hari 1 Oktober 1965. Tapi gerakan itu tak berlanjut. Salah satu pimpinan G30S Brigjen Suparjo berusaha meminta restu Presiden Soekarno. Tapi Soekarno malah memberi perintah lain. Stop! Hentikan semua gerakan. Mendengar jawaban Soekarno, lemaslah Suparjo. Sebagai jenderal dengan jabatan Panglima Komando Tempur di Kalimantan, dia tahu pasukannya sudah kalah. Suparjo tahu Letkol Untung tak punya rencana cadangan. Dukungan Partai Komunis Indonesia, PKI, untuk bergerak pun nyaris tak ada. Suparjo juga menyayangkan Untung tak berbuat sesuatu saat musuh dalam kondisi bingung. Kala itu seharusnya Untung bisa melakukan tindakan, memukul satuan-satuan militer yang tak mendukung G30S, atau mengambil kendaraan lapis baja untuk memperkuat posisi mereka. Radio RRI yang kita kuasai juga tidak kita manfaatkan. Sepanjang hari hanya dipergunakan untuk membacakan pengumuman saja. Harusnya radio digunakan semaksimal mungkin oleh barisan agitasi propaganda, kata Suparjo seperti dikutip John Roosa dalam buku Dalih Pembunuhan Massal. Untung membubarkan pasukannya, dia kemudian lari. Sebagai komandan, seharusnya Untung memberikan keterangan kemana harus lari, lalu di mana daerah aman. Kapan bertemu kembali. Tapi pasukan itu dibubarkan seperti membubarkan anak ayam. Untung berpindah-pindah selama 10 hari di Jakarta. Lalu dia naik bis, mencoba lari ke Kebumen, kampung halamannya. Baru sampai Tegal, ada pos pemeriksaan. Mungkin karena takut Untung malah turun dari bis. Dia disangka copet dan dipukuli massa. Setelah itu Untung diserahkan pada polisi militer yang membawanya ke Jakarta. Untung diadili dan ditembak mati. Sementara itu Letnan 1 Dul Arif, Komandan Peleton Pasopati, pasukan penculik para jenderal juga kebingungan. Perwira Cakrabirawa ini mencoba lari ke Semarang, ke markas asal mereka di Yon 454 di Srondol, Semarang. Namun gara-gara kelaparan, pasukan itu terhenti di markas polisi militer, PM, Cirebon. Mereka minta makan di sana. Komandan PM segera melapor ke markas Resimen Cakrabirawa ada 28 anggota Cakrabirawa dan 21 anggota Yon 454 ditambah 2 orang dari Brigif. Kami segera memerintahkan agar pasukan itu dijemput. Lalu dimasukkan ke asrama di Tanah Abang, kata mantan Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa Kolonel Purnamawi Saeulan saat berbincang dengan Merdeka.com. Kolonel Saeulan marah sekali saat mendengar anak buahnya terlibat penculikan para jenderal. Dia terkejut Letkol Untung yang pendiam ternyata melakukan tindakan indisipliner. Saeulan mengaku tak tahu menahu soal gerakan ini. Mereka yang terlibat hanya anak buah Untung langsung di Yon I Kawal Kehormatan. Saya marahi mereka. Saya tanya, apa-apaan ini? Kalian kenapa? Mereka jawab kami prajurit, kami menuruti perintah komandan batalion. Beber Saeulan menceritakan kejadian puluhan tahun lalu itu. Resimen Cakrabirawa kemudian menyerahkan para anggota yang terlibat pada Kostrat dan polisi militer. Namun rupanya, pemimpin mereka Letu Dul Arif tak ada dalam rombongan itu. Dul Arif memisahkan diri menjelang Cirebon. Dia terus bergerak ke arah timur. Nasibnya nahas, perwira pertama ini ditembak di Cilacap. Sementara itu Brigjen Suparjo baru bisa ditangkap 12 Januari 1967.
perwira tinggi G30S ini diadili dan kemudian divonis mati. Dengan pakaian serba putih, Suparjo menempuh ajalnya di depan regu tembak. Dalam jamuan makan terakhirnya, Jenderal Parjo mengucapkan pidato singkat di depan para tahanan politik lain. Kita sama-sama pendukung revolusi Indonesia, hanya sudut pandangnya berbeda-beda. Kalau saya malam nanti menemui ajal saudara tidak diketahui kapan. Itu saja perbedaan saya dengan kalian pada tanggal 11 Oktober 1965 Letkol Untung tertangkap di Tegal. Menurut Letjen A.J. Witono, orang yang paling berjasa dalam penangkapan ini adalah Kapten CPM Moh Isa, yang waktu itu menjabat sebagai komandan polisi militer di Tegal. Setelah Untung tertangkap di Tegal, dialah yang melarikan dan menyerahkannya kepada Kolonel Witono, yang saat itu menjabat Danrem di Cirebon. Sebenarnya Danrem Cirebon bukanlah atasannya langsung, tetapi tindakan itu dilakukan oleh Kapten Moh Isa karena ia mengetahui bahwa banyak komandan kesatuan di sekitarnya bersimpati kepada PKI. Malahan karena itulah sudah sejak tanggal 3 Oktober Kapten Moh Isa menghubungi Kolonel A.J. Witono untuk meminta bantuannya. Permintaan ini dijawab dengan instruksi agar Kapten M. Isa tetap berada di tempat, dan kalau sampai diserang, akan dikirimi pasukan untuk membantunya. Selama putus hubungan dengan induk kesatuannya itu, Kapten Moh Isa memang terus-menerus mengadakan koordinasi dengan Korem Cirebon. Begitulah pada tanggal 11 Oktober 1965 ketika ia mengetahui siapa sebenarnya orang yang terluka bagian mata kirinya karena meloncat dari sebuah bis yang sedang melaju di daerah Tegal, langsung saja ia mengamankan orang itu dan melarikannya ke Cirebon. Orang itu tidak lain adalah Untung, seorang perwira Cakrabirawa yang diangkat menjadi ketua Dewan Revolusi. Pada tanggal 11 Oktober itu, Untung berada dalam sebuah bis yang sedang melaju di daerah Tegal. Ia berpakaian preman dan mengenakan peci. Tidak jauh dari tempatnya duduk ada dua orang militer. Seorang di antaranya mengatakan kepada temannya, "Itu Pak Untung." Mungkin tanpa maksud apa-apa, hanya sekedar karena ia mengenalnya. Tapi ternyata Untung panik dan mengambil jalan meloncat dari bis. Ketika meloncat inilah mata kirinya terbentur tiang listrik sehingga luka. Ia mendapat pertolongan dan akhirnya ketahuanlah identitasnya oleh Kapten M. Isa seperti tersebut di atas. Versi lain dimuat dalam koran Merdeka. Menurut narasumber Suryadi, bekas kepala desa Kraton Tegal, setelah Untung loncat dari bis, ia langsung ditangkap warga dan dibawa ke balai desa Kemandungan. Untung saat itu bersama rekannya yang bernama Damiri. Damiri meminta agar mereka dibebaskan oleh Lurah Kemandungan dan dikabulkanlah permintaan itu. Untung kemudian diizinkan pergi dan akhirnya nyasar ke desa sebelah utara, Karaton, sampai akhirnya menuju Dukuh Asem 3. Terdorong rasa ingin melihat lukanya, Untung masuk ke rumah penduduk Dukuh Asem 3 dan dengan alasan minta air dia masuk terus bercermin di kaca almari tanpa permisi pada si pemilik rumah. Melihat ada orang yang minta minum di depan lemari maka si pemilik rumah curiga dan memberitahukannya kepada tetangganya. Terjadilah keributan sehingga Untung dikepung oleh penduduk yang marah. Akhirnya ia pun bersedia untuk dibawa ke balai desa. Lurah Karaton kemudian menghubungi kantor CPM Tegal tapi tidak mendapatkan respon yang baik. Karena khawatir terjadi keributan, setelah digeledah, Lurah memutuskan untuk membawa Untung ke kantor CPM dengan menggunakan becak. Setelah dibawa dari kantor CPM ke Danrem Cirebon, terjadilah pertemuan antara Untung dengan Danrem Cirebon, Kolonel A.J. Witono.
Pertemuannya sangat menarik karena keduanya saling kenal. Kepada Witono, Untung bertanya, "Bagaimana Pak, jadi pergi ke Jakarta?" "Witono, gila lu, kalau jadi kan udah lu habisin." Untung tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. "Witono, terima kasih, dulu waktu kendaraan saya tabrakan di Semarang, telah kau tolong." "Untung, bagaimana? Radiatornya sudah baik?" "Witono, sudahlah, kau belum makan sehari. Makanlah dulu." Dialog itu ada latar belakangnya. Beberapa hari sebelum terjadinya usaha kudeta 30 September 1965, Kolonel A.J. Witono bertemu dengan Untung di Bandung, pada upacara penganugerahan Sam Karyanugraha kepada Kodam VI Siliwangi. Dalam pertemuan ini Kolonel Witono mengatakan kepada Untung, bahwa pada tanggal 1 Oktober ia akan ke Jakarta untuk mencari film yang akan diputar pada perayaan Hari ABRI 5 Oktober. Sebagai reaksinya, Untung menawari Witono untuk menginap di Mes Cakrabirawa. Tetapi perjalanan ke Jakarta itu batal, meskipun Kolonel Witono sudah berangkat ke Bandung tanggal 30 September 1965. Soalnya ketika dari Bandung, Witono menelpon kepada perwira yang mengurus film di Jakarta, ia mengetahui bahwa orang yang bersangkutan tidak ada. Maka kembalilah Witono ke Cirebon. Dan dari siaran-siaran radio Jakarta, tahulah ia seketika, bahwa PKI lah yang berperan dalam gerakan 30 September. Mengenai soal mobil yang juga disinggung dalam dialog, peristiwanya sudah terjadi kurang lebih 2 tahun sebelumnya, ketika Untung masih bertugas di Semarang. Mobil Kolonel Witono yang ditumpangi saudaranya mendapat kecelakaan, sehingga tidak bisa jalan. Kebetulan peristiwa ini terjadi tidak jauh dari markas Untung. Dan dialah akhirnya yang memberikan bantuan. Menurut keterangan Letjen Witono, Untung memang sudah lama berada dalam pembinaan PKI. Ketika peristiwa Madiun tahun 1948, Untung termasuk Batalion Sudikdo di Solo, dan Witono yang waktu itu masih menjadi komandan kompi ikut menghadapinya. Sebelum tertangkapnya Untung tanggal 11 Oktober 1965, di Cirebon sudah banyak terjadi peristiwa dalam kaitan dengan gerakan 30 September. Meskipun kosong, pasukan, antara lain bertugas di Sulawesi Selatan dan konfrontasi dengan Malaysia, namun di wilayah itu dapat ditangkap dan dilucuti pula pasukan Pasopati yang melarikan diri dari Jakarta dengan kereta api. Perintah Kolonel Witono agar mereka tidak meneruskan perjalanan tidak mereka patuhi. Kereta api mereka tinggalkan karena kereta memang diperintahkan tidak boleh terus dengan ancaman akan hancur melanggar ranjau-ranjau yang sudah dipasang. Tetapi akhirnya mereka toh dapat ditangkap oleh pasukan campur aduk, yang terdiri dari tenaga-tenaga militer yang masih ada dan orang-orang sipil yang dipersenjatai. Rakyat banyak pula membantu. Juga Harley Davidson Club besar jasanya, kata Letjen Witono. 2 orang pimpinannya, Letjen Dularif dan Jahuru beserta beberapa pelarian lainnya tertangkap juga akhirnya di Selem, wilayah Bantar Kawung, Kabupaten Cilacap, oleh pasukan RPKAD. Jumlah seluruh pasukan pelarian itu kurang lebih 180 orang. Di Cirebon pula lah untuk pertama kalinya dibentuk kesatuan aksi dengan nama Komando Aksi Pembela Pancasila. Ini terjadi pada tanggal 7 Oktober, mengingat tidak dapat digunakannya lagi Front Nasional. Malahan 2 hari sebelumnya, 5 Oktober 1965, sudah ditangkaplah Wali Kota Prabowo dan Bupati Zainal Abidin.